إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأخوة وأيتها الأخوات kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, dan kita sampai pada ucapan penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa ulama'us salafi minas sabiqin wa man ba'dahum minat tabi'in ahlil khairi wal athar wa ahlil fiqhi wan nadhar la yudhkaruna illa bil jamil wa man dhakarahum bisu'in fahuwa ala ghairi sabil. Dan para ulama salaf, para ulama itu orang-orang yang memiliki ilmu. Dan yang dimaksud di sini adalah ulama tentang ilmu agama, ilmu syariah yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minas sabiqin, dari orang-orang dahulu. Oleh karenanya disebutkan oleh beliau kalimat as-salaf, karena salaf maksudnya adalah terdahulu. Dan kata salaf bila dimutlakkan maka maksudnya adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat, kemudian generasi setelah mereka yaitu para tabi'in, dan generasi setelah mereka yaitu para tabi'ut tabi'in. Wa man ba'dahum minat tabi'in, dan para ulama setelah mereka dari kalangan tabi'in, orang-orang yang mengikuti jejak para ulama us-salaf. Dan tabi'in di sini menurut sebagian para ulama bukan yang dimaksud adalah tabi'in di sini tabi'in murid-murid sahabat, tapi tabi'in secara lughah bahasa, yaitu orang-orang yang mengikuti para ulama us-salaf terdahulu. Ya, karena Al-Imam At-Tahawi rahimahullah juga ya, beliau hidup di awal abad keempat, ya, sehingga yang dimaksud di sini adalah orang-orang sebelumnya, jadi para ulama yang sebelumnya. Ahlil fiqhi ahlil khairi wal athar wa ahlil fiqhi wan nadhar. Baik para ulama tersebut adalah para ulama yang banyak bergelut dengan athar, yaitu hadis, ataupun para ulama yang banyak meneliti tentang masalah fikih. Jadi para ulama yang dimaksud oleh Imam At-Tahawi dalam ucapannya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah para ulama yang banyak meneliti dalam bidang hadis. Yang kedua adalah para ulama yang banyak meneliti dalam masalah fikih. Kenapa? Karena dahulu, ikhwan, karena dahulu kala itu sering terjadi saling celah-mencela antara para ahli hadis dengan ahli fikih. Oleh karenanya dahulu dikenal dengan dua madrasah, madrasah ahli hadis dan madrasah ahli an-nadhar. Ya, madrasah ahli an-nadhar seperti Imam Abu Hanifah atau Rabi'atul Ra'i,
atau madrasah ahlul hadis seperti para imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah taala. Dahulu mereka saling menghina ahlul hadis, menghina ahli fikih menyindir ahli hadis. Ya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan mereka semuanya adalah para ulama yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan, baik ahlul hadis ataupun ahlul fikih. La yudhkaruna illa bil jamil. Mereka tidak disebut kecuali dengan kebajikan. Ya. Wa man dzakarahum bisu'in fahuwa ala ghairi sabil. Siapa saja yang menyebut para ulama dengan kejelekan, menghina, ya, mencela para ulama, maka dia bukan berada di atas jalan yang benar. Jadi Imam At-Tahawi rahimahullah, ikhwan, di sini ingin menjelaskan kepada kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para ulama. Bagaimana adab kita terhadap para ulama, dan dimasukkan masalah ini, ya, ke dalam masalah akidah, karena banyak dahulu orang-orang ahlul bid'ah sampai sekarang pun yang mencela para ulama dengan tujuan, ya, dengan tujuan adalah untuk menghina agama, menghina dakwah yang diemban dan disebarkan oleh para ulama. Dan ini ayyuhal ikhwah perlu difahami bahwa banyak para ahlul bid'ah atau orang-orang musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah, mereka mencela para ulama bukan karena pribadi para ulama, tetapi mereka mencela para ulama adalah karena dakwah yang mereka emban, dakwah yang mereka sebarkan. Oleh karenanya lihat orang-orang yang memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, atau pada zaman kita sekarang orang-orang yang benci dengan Syekh Ibnu Baz atau Al-Albani atau Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, rata-rata kritikan mereka, celaan mereka rata-rata dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, ya, untuk memfitnah, untuk menuduh dan menghina para ulama supaya umat tidak percaya kepada para ulama. Dan kalau para ulama sudah tidak dipercayai, akhirnya umat akan mengambil ilmu dari orang-orang yang dianggap berilmu padahal tidak memiliki ilmu, dari para juhala, dari para ahlul bid'ah. Dan ini sangat berbahaya. Oleh karenanya, perhatikan Al-Imam At-Tahawi menjelaskan masalah ini setelah beliau menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat. Dan ini ada suatu hal yang dimaksud. Sebagaimana orang-orang yang mencela para sahabat tujuannya adalah mencela agama, Al-Quran dan Sunnah, demikian juga orang yang mencela para ulama tujuannya adalah agama, bukan pribadi mereka. Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Al-ulama warathatul anbiya. Ya, para ulama adalah pewaris para nabi. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Taib. Jadi, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maksud Al-Imam At-Tahawi di sini ingin menjelaskan akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat, tentang para ulama, bagaimana hal ini dimasukkan tentang masalah akidah, karena banyak orang-orang mencela para ulama tujuannya adalah untuk merobohkan agama itu sendiri, untuk mencela agama, dakwah yang diemban oleh para ulama. Ya. Dan kita menyebut para ulama dengan kebajikan karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan para ulama. Ya. Dan karena mencela para ulama pada hakikatnya adalah mencela para agama. Taib. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang para ulama tentu panjang, ya, tentu panjang dan banyak. Tapi kita akan membahas beberapa permasalahan yang sangat penting tentang masalah para ulama ini dalam beberapa poin yang saya ambil dari kitab Qawaid fit Ta'amuli Ma'al Ulama. Kaidah-kaidah
bagaimana kita berinteraksi terhadap para ulama. Saya akan nukilkan beberapa masalah penting dalam buku ini. Masalah yang pertama, dan ini penting, man humul ulama. Siapa sih yang dimaksud dengan ulama itu? Karena sekarang banyak orang menilai setiap orang yang bisa khutbah di mimbar, khutbah Jumat, berarti para alim ulama. Setiap orang yang pakai sorban dan peci putih, itu berarti ulama. Setiap orang yang sudah bisa nulis kitab, apalagi kalau sampai puluhan, berarti itu adalah ulama. Ya. Jadi siapa sebenarnya yang dimaksud dengan para ulama? Al-ulama humul arifuna bi syar'illah, al-mutafaqqihuna fi dini, al-amiluna bi ilmihim ala huda wa basirah. Yang dimaksud oleh dengan para ulama adalah orang-orang yang mengerti tentang syariat Allah, tentang agama, dan mengamalkan ilmu mereka. Kalau cuma sekedar tahu tapi nggak mengamalkan, itu bukan ulama. Jadi yang dimaksud dengan para ulama adalah ngerti tentang syariat, bukan ilmu-ilmu yang lain ya, ahli ekonomi misalkan, atau fisika, kedokteran. Ini bukan pembahasan tentang ulama. Jadi ulama yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah ulama, orang-orang yang mengerti tentang agama, yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan dia mengamalkannya. Kalau cuma sekedar mengilmui tapi tidak mengamalkan, tidak disebut dengan para ulama. Ya, ini definisi para ulama yang dimaksud di dalam ayat ataupun di dalam hadis Nabi SAW, seperti dalam hadis yang saya sebutkan tadi, al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris Nabi. Itu bukan ulama-ulama ilmu dunia, tidak, tapi ilmu syariat, ya, ilmu agama. Terus bagaimana kita mengenal ciri-ciri ulama? Ya, ciri-cirinya itu bagaimana? Para ulama itu kita kenal atau diketahui ciri-ciri mereka, pertama dengan ilmu mereka. Ini ciri pertama, ini yang paling penting. Bahwa dia memiliki pengetahuan tentang agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Akidahnya benar. Ya. Nah, yang kedua, ciri kedua adalah tadi, yaitu mengamalkan, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan para hambanya adalah para ulama. Ilmu yang mengantarkan kita untuk takut kepada Allah, yang sebenarnya adalah ilmu yang mengantarkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian salaf mengatakan, man kana billahi a'raf kana lillahi ahwaf. Siapa yang semakin tahu, ngerti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cirinya adalah takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang dianggap ulama tapi malah kena kasus-kasus, ya, kena kasus penipuan, ya, nipu orang, ada kena kasus skandal perempuan, ada yang kena kasus suap. Ini bukan ulama yang sejati, karena berarti tidak mengamalkan ilmunya. Nah, ciri yang ketiga, kita mengenal para ulama itu dengan cara rekomendasi guru-gurunya. Ya, rekomendasi dari ustadz-ustadznya. Karena kalau ustadz sudah merekomendasikan, oh si fulan ini memang sudah layak untuk ngajar, untuk berdakwah, ilmunya diakui sama ustadznya, ini berarti ya sebuah ciri. Ya, oleh karenanya dahulu al-imam, para ulama, ya, para ulama itu nggak mau ngajar kecuali kalau guru-gurunya sudah merekomendasikan kepadanya bahwa dia sudah layak untuk ngajar. Ya.
Al-Imam Ibnu Asakir demikian. Dia bilang ketika saya mau ngajar, saya minta pendapat kepada guru-guru saya ketika ingin mengajarkan hadis. Ternyata semuanya mengatakan kamu udah layak. Kalau bukan kamu siapa lagi? Nah, berarti sudah memberikan rekomendasi. Imam Malik juga demikian. Beliau mengatakan la yanbaghi li rajulin yara nafsahu ahlan li syai' hatta yas'ala man kana a'lam min. Wa ma aftaitu hatta sa'altu Rabi'ah wa Yahya ibn Sa'id fa amarani bidzalik. Walau nahayani lantahaitu. Kata Imam Malik, tidak pantas bagi seorang merasa dirinya menjadi alim ulama sampai dia betul-betul direkomendasi oleh orang yang lebih alim daripada dia. Dan tidaklah saya memberikan berfatwa sampai saya tanya dulu kepada Rabi'ah, gurunya, dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dan keduanya nyuruh saya untuk ngajar, untuk berfatwa. Seandainya dua guru saya tersebut melarang saya nggak akan ngajar dan berfatwa. Ini ciri. Dan diantara ciri seorang itu adalah alim ulama adalah dengan dikenal dengan ngajarnya, fatwanya, karyanya. Ini ciri, tapi tidak mesti. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan. Baik, dari sini ayyuhal ikhwah dapat kita ketahui tidak semua orang yang pandai berbicara, tidak semua orang yang pandai bersilat lidah, tidak semua orang yang pandai berceramah atau mengurai kata-kata, dan tidak semua orang yang sudah memiliki banyak karya berarti disebut ulama. Nah, sekarang itu apalagi di Indonesia, yang penting bisa mimpin acara, yang penting sudah pernah berangkat haji, yang penting pakai peci putih, apalagi kalau pakai sorban, udah. Yang terhormat para alim ulama. Ini ayyuhal ikhwah enggak benar. Karena belum mesti. Dahulu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf mengeluhkan tentang keadaan orang-orang pada zamannya yang tertipu, sehingga menilai setiap orang yang pandai berbicara disebut sebagai ulama. Kata beliau, "Waqad futina katsirun minal mutaakhirina bihadza wa dhannu anna man kathura kalamuhu wa jidaluhu wa qisamuhu fi masailid din fa huwa a'lam mimman laysa kadzalik wa hadza jahlun mahd." Dan sungguh telah tertipu kebanyakan orang belakangan. Mereka mengira bahwa setiap orang yang pandai berbicara, setiap orang yang pandai berdebat dalam masalah agama berarti dia lebih pintar. Pakar cendekiawan, pakar tafsir Indonesia, alim ulama dan sebagainya. Padahal kata beliau, wa hadza jahlun mak, ini adalah sebuah kebodohan. Tidak seperti itu patokannya. Falaisal ilmu bikasratir riwayah wala bikasratil maqal walakinnahu nurun yukdhafu fil qalb yafhamu bihil abdu haqqa wa yumayyizu bihi bainahu wa bainal batil. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, bukan dengan banyaknya omongan, tetapi ilmu adalah cahaya yang menancap di dalam hati. Sekarang banyak para khatib tapi sedikit para ulama. Dahulu pada zaman salaf banyak para ulama, sedikit para khatib. Sebagaimana kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Innakum fi zamanin katsirin ulama'uhu qalilun khutaba'uhu wa inna ba'dakum zamanan katsirun khutaba'uhu wal ulama'u fihi qalil." Kata sahabat Ibnu Mas'ud, sekarang kalian ini hidup di satu zaman, para ulamanya banyak, para khatibnya dikit. Dan setelah kalian ada suatu zaman khatibnya banyak, ulamanya dikit. Nah, sekarang enggak. Setiap orang bebas berbicara tentang agama dan dianggap sebagai ulama. Bahkan yang mengerikan, banyak orang-orang yang enggak punya kapasitas agama sedikit pun, dari pelawak, dari penyanyi. Coba kalau pas bulan Ramadan langsung berubah menjadi para ustadz dan para dai. Nah, jadi ini ayyuhal ikhwah adalah sebuah fenomena
yang menyedihkan. Selanjutnya, keutamaan para ulama. Masalah yang kedua adalah keutamaan para ulama. Para ulama ayyuhal ikhwah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Banyak sekali keutamaan-keutamaan mereka. Kalau mau disebutkan nggak cukup satu pertemuan. Ya. Tapi saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, keutamaan para ulama, Allah memerintahkan kepada kita untuk mentaati para ulama. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Ulil amri, kata Syekhul Islam, mencakup dua hal. Yang pertama adalah umara, para pemimpin. Yang kedua adalah para ulama, pemimpin masalah dunia. Demikian juga para ulama, ini masalah agama. Namun tentu saja, ayyuhal ikhwah, yang dimaksud mentaati para ulama di sini dalam masalah-masalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Makanya perhatikan dalam ayat itu sendiri, ati'ullah wa ati'ur rasul, enggak pakai wa ati'u ulil amri. Langsung wa ulil amri. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, tapi taat kepada para ulama, para umara itu enggak. Kalau memang bertentangan dengan syariat enggak boleh ditaati. Oleh karenanya sikap kepada para ulama, ya, menyikapi para ulama, kita nggak boleh berlebihan, tapi nggak boleh juga meremehkan. Ada sebagian orang berlebihan kepada para ulama, ta'assub, ya, fanatik. Apa kata ulama mesti benar. Ya, ini salah. Fanatik, taklid kepada para ulama, berlebih-lebihan kepada hulu kepada para ulama, ya, menuhankan para ulama. Bahkan sampai ada yang tabarruk dengan kotorannya para ulama misalkan, ya, atau rokoknya sebagian, ya, ini tidak dibenarkan. Ini hulu, bertentangan, berlebihan. Dan yang kedua adalah sikap yang meremehkan para ulama, menghina para ulama, mengatakan bahwasanya para ulama adalah ulamaul haid wan nifas, ya, karena bicaranya cuma tentang agama, nggak pernah bicara masalah politik, ya, mengatakan para ulama boneka pemerintahan. Ya, para ulama nggak ngerti tentang wakil realita umat. Nah, ini adalah ucapan-ucapan yang kotor, meremehkan kedudukan para ulama. Ini juga nggak benar. Yang benar bagaimana? Kita memuliakan, menghormati para ulama tanpa berlebih-lebihan kepada para ulama. Ini sikap yang tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang kedua, Allah Subhanahu kedudukan para ulama, kelebihannya adalah Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada mereka, mengembalikan permasalahan kepada mereka. Dalam surat Al-Anbiya ayat 7, Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikir, ahlul ilm, jika kalian tidak tahu. Dan di antara keutamaan para ulama, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian mereka dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Surat Ali Imran ayat 18, Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan para malaikatnya, dan para ulama. Ya, persaksian Allah, persaksian malaikat, dan persaksian para ulama diiringkan. Ini keutamaan. Dan di antara keutamaan para ulama, Allah mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang faham. Tidak ada yang faham kecuali para ulama. Dalam surat Al-Ankabut ayat 18, Allah berfirman, "Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun." Demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Makanya dulu ada seorang ulama ussalaf, kalau nggak ngerti tentang sebuah perumpamaan dalam Al-Quran, nangis, sedih.
seraya mengatakan berarti saya nggak termasuk ulama karena saya belum paham. Begitu. Nah, dan di antara keutamaan para ulama, bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Fatir ayat 28 Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah para ulama. Nah, dan di antara keutamaan para ulama, ini banyak sekali ini ya, adalah bahwa mereka adalah pewaris para nabi, pewaris nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Dan di antara keutamaan para ulama juga adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa para ulama itu lebih utama daripada siapa? Ahli ibadah. Dan keutamaan para ulama ya diperumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW seperti apa? Bintang-bintang di langit. Rangkan menjelaskan kepada umat, maka akan terjadi kemaslahatan. Ya. Oleh karenanya ayolah ikhwah, obat dari kemerosotan dan berbagai permasalahan yang menyelimuti bangsa ini adalah dengan peran para ulama. Masalah terorisme misalkan, bukan dengan kekerasan ya cara menyikapinya, tapi dengan peran para ulama, dengan menyebarkan ilmu ya, membantah syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran ya, akan hilang ya penyakit tersebut. Tapi jika para ulama tidak menunaikan kewajiban mereka ya, inilah yang tidak menyelesaikan masalah. Walhasil banyak sekali keutamaan-keutamaan para ulama adalah banyak sekali. Baik, selanjutnya tentang beberapa kaidah dalam hubungan kita kepada para ulama. Yang pertama, hendaknya kita mencintai para ulama. Ya, mencintai para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan memuliakan mereka, maka kita pun harus mencintai mereka. Karena kecintaan seorang mukmin berputar bersama kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicintai oleh Allah dan siapa yang dicintai oleh Allah, kita pun mencintainya. Namun sekali lagi, kecintaan kita kepada para ulama bukan berarti kemudian apa? Berlebih-lebihan kepada para ulama. Taklid kepada para ulama, enggak boleh. Para ulama sendiri mengingatkan kepada kita, jangan taklid kepada mereka. Mereka semuanya sepakat mengatakan idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, itulah madhabku. Jangan taklid kepada para ulama. Kalau memang salah, enggak boleh kita ikuti. Nah, yang kedua, kita harus menghormati para ulama. Kita harus menghormati para ulama. Kewajiban menghormati para ulama. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqira kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ya'rif li 'alimina haqqah." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami. Dan bukan termasuk golongan di antara kami orang yang tidak memuliakan orang yang tua di antara kami dan tidak mengetahui kedudukan orang alim di antara kami. Nah, jadi kita harus memuliakan, menghormati para ulama. Yang ketiga, di antara kaidah interaksi dengan para ulama adalah menuntut ilmu dari mereka, mengambil ilmu dari mereka. Kata Al-Imam Ibn Sirin, "Inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya
ilmu ini adalah termasuk agama, maka lihatlah kepada siapakah kalian mengambil ilmu agama ini. Apakah kalian mengambil ilmu dari para ulama sehingga ilmu yang kalian dapatkan adalah bermanfaat, ataukah kalian mengambil ilmu dari para ahlul bidah, ahlul kalam, atau orang-orang jahil yang berlagak menjadi ulama? Nah, sehingga ilmu kita bukan ilmu yang bermanfaat. Ini perlu diperhatikan, sehingga kita selektif mencari guru, mencari ustadz. Sebagaimana kita selektif nyari dokter. Kalau kita sakit, kita mau nggak dokter-dokteran, dokter sembarangan? Nggak akan ada yang mau. Ya, ntar disuntik, suntiknya pakai celurit, repot ya. Atau dikasih obatnya ngawur, bukan malah menyembuhkan tapi malah mematikan. Kita akan takut. Kalau dalam masalah dunia kita begitu takut, begitu selektif, kenapa masalah agama nggak selektif? Gitu. Jadi harus selektif dalam mencari seorang ustadz, seorang guru, karena ini masalah menyangkut agama, menyangkut kebahagiaan dunia akhirat. Dan termasuk kaidah interaksi terhadap para ulama adalah jangan mencela para ulama, dan ini yang disebutkan oleh Syekh, la yudhkaruna illa bil jamil wa man dzakarahum bisu fahuwa ala ghairis sabil. Siapa yang mencela para ulama, menghina para ulama, maka dia tidak berada di atas jalan yang benar. Ini hati-hati. Karena sebagaimana kata Imam Ibnu As-Sakir, luhumul ulama'i masmumah. Daging para ulama itu apa? Beracun. Maksudnya bagaimana? Ya. Bayangkan kalau antum, gimana sih kalau makan daging yang ada racunnya? Kalau masuk rumah sakit itu masih mending. Bisa-bisa apa? Masuk liang kubur. Demikian juga orang yang mencela para ulama, menfitnah para ulama, ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kematian di dalam hatinya sebelum kematian pada nyawanya. Ini sangat berbahaya. Dan perlu diketahui bahwa mencela para ulama yang berbahaya bukan tidak membahayakan kedudukan para ulama. Yang merugi adalah diri kita sendiri. Ya, para ulama kedudukan mereka tetap tinggi, kursi mereka enggak tergoyangkan dengan celaan kita. Justru kita yang merugi. Ya natihal jabalil ali liyuklimahu asfik ala ra's, yang ingin jabali, wahai orang yang ingin menanduk nubruk gunung, sayangi kepala kamu, jangan sayang kepada gunungnya. Gunungnya nggak akan masalah, yang salahin, yang kasihan apa? Kepala kamu. Ya, apalagi kalau sudah botak, bocor. Nah, selanjutnya, jangan menyalahkan para ulama tanpa ilmu. Hati-hati. Waspadai menyalahkan para ulama tanpa ilmu. Jangan tergesa-gesa nyalahkan para ulama. Wah, ini para ulama nggak ngerti tentang waqi'. Wah, para ulama ini tergesa-gesa dalam fatwanya. Jangan tergesa-gesa menyalahkan ulama dulu, jika kita belum memiliki ilmunya. Justru sebaliknya, jika kita bertentangan dengan para ulama, curigai pendapat kita. Jangan-jangan pendapat kita yang salah. Gitu. Karena mereka lebih mengerti, sedangkan kita belum mengerti. Ya, jangan tergesa-gesa. Harus tasabbut. Pernah diceritakan oleh Imam Dzahabi bahwa ada seorang Syekh Abu Hamd pernah mengajarkan dalam suatu kajiannya tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba ada seorang yang namanya Abul Fadl As-Sulaimani teriak, lalu mengatakan, ayyuhan nas, hadza syekhun dajjal fala taktubu.
wahai manusia, guru kita ini adalah apa? Pendusta, dajjal. Jangan kalian belajar sama dia. Karena menganggap bahwasanya gurunya Syiah. Karena hanya membicarakan keutamaan Ali. Padahal dia yang datangnya terlambat. Sebelumnya ustadznya sudah menyampaikan keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman. Yang dia dengar cuman Ali bin Abi Thalib. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, jangan biasa terlambat. Ya, jangan biasa terlambat, nanti salah paham seperti ini. Ya. Kemudian di antara kaidah yang selanjutnya adalah memberikan udzur kepada para ulama. Memberikan udzur kepada para ulama. Ikhwani, para ulama walaupun mereka memiliki ilmu dan walaupun mereka memiliki kedudukan yang tinggi, tetaplah manusia yang terkadang juga jatuh dalam kesalahan. Ya, namun sebagai seorang muslim, jika kita mendapati para alim ulama terjatuh di dalam kesalahan, ya, maka hendaknya kita memberikan udzur kepada mereka. Jangan tergesa-gesa menyesatkan mereka. Ya. Berikan udzur. Umar bin Khattab pernah mengatakan, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika su'a wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Janganlah kamu menganggap suatu ungkapan yang keluar dari saudaramu dengan prasangka yang jelek, selagi ada jalan untuk husnudzon, membawanya kepada yang baik. Jadi selagi kita bisa mengarahkannya kepada arah yang baik, jangan kemudian suudzon. Pernah saya ceritakan dulu kisah yang dibawakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Raf'ul Asatin fi Hukmid Dukhul ala Salatin, tentang kisah seorang ulama yang dicambuki, ya. Dicambuki padahal ya yang mencambuki orang di depan khayala, sehingga orang-orang banyak apa? Menyangka bahwasanya ulama ini zalim, membantu para pemerintah mendolimi masyarakat. Padahal ya, ulama tersebut mencambuki orang tersebut untuk apa? Menyelamatkan nyawanya. Karena mau dipenggal sebenarnya. Ya, dilobi sama alim ulama tersebut supaya enggak dipenggal, tapi rajanya mengatakan apa? Boleh saya maafkan, tapi saya punya syarat. Syaratnya yaitu dia dicambuk dan yang mencambuk adalah kamu di depan masyarakat. Nah, kemudian di antara interaksi kepada para ulama ini adalah hendaknya kita merujuk kepada para ulama, khususnya masalah-masalah fitnah. Nah, masalah-masalah fitnah kita rujuk kepada para ulama, kembali kepada para ulama sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ya, seandainya seseorang mukmin, ya, apabila ada masalah enggak langsung disebarkan, diserahkan kepada para ulama, itu tentu lebih baik. Tidak seperti pada zaman kita sekarang, tanya kepada para ulama hanya masalah agama ibadah, tapi masalah darah, peperangan, ya, mereka berfatwa atau meminta fatwa kepada orang-orang yang tidak berilmu. Nah, jadi kita harus merujuk kepada para ulama. Demikian juga ayyuhal ikhwah, di antara adab kepada para ulama juga kita harus tasabbut. Apa tasabbut itu? Ngecek terhadap suatu perkataan atau perbuatan yang disandarkan para ulama, karena bisa jadi tidak benar. Wa ma'afatul ahbari illa ruwatuha. Tidaklah ya kecacatan suatu berita kecuali para perawinya. Kadang-kadang orang salah paham sehingga kemudian menukilkan berita dari para ulama, ya, padahal tidak benar. Dan yang terakhir di antara adab atau kaidah interaksi terhadap para ulama
adalah hendaknya kita dalam menghukumi para ulama itu dengan banyaknya keutamaan. Jangan hanya melihat kepada kesalahan. Seperti tadi saya katakan, para ulama hanyalah manusia, kadang salah. Tapi jangan lihat salahnya, tapi lihat kepada jasanya yang banyak. Kalau memang banyak kebaikannya, jangan kemudian menutup kebaikannya tersebut hanya karena kesalahannya yang sedikit. Di kaidahnya itu kalau lebih banyak baiknya, kesalahannya tertutupi dengan kebaikan. Para sahabat juga kadang salah, tapi karena kebaikan mereka banyak, tertutupi kesalahannya. Ya, idza balaghal ma'u kullatain lam yahmilil khubuth. Apabila air itu mencapai 2 kula, maka enggak masalah kalau terkena najis. Demikian juga kalau kebaikan itu banyak, maka walaupun kesalahan dikit itu tidak menurunkan derajat mereka. Karena tidak ada seorang alim pun kecuali punya ketergelinciran. Hanya ada satu masalah penting, saya akhiri dengannya. Menghadapi kesalahan para ulama, ya, jangan kemudian juga membesar-besarkan dan jangan memanfaatkan ketergelinciran para ulama, itu juga enggak benar. Istilah syar'inya tatabbu'ur rukhas, cari-cari ketergelinciran ulama, dimanfaatkan. Ya, para ulama beda pendapat tentang nikah tanpa wali. Mazhab Abu Hanifah membolehkan, mazhab Malik, Syafi'i, Ahmad melarang. Wah, enak mazhab Abu Hanifah aja. Gitu ya. Seperti ini adalah tidak diperkenankan. Demikian, ayyuhal ikhwah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.